Pernyataan sikap tim mencari kebenaran terkait dengan reaksi negara penangkapan pilot asal Selandia Baru tanggal 7 Februari 2023. Dampaknya operasi militer sasaran utama ke masyarakat sipil. Maka kami dari pemerintah, tokoh gereja, tokoh intelektual, pemuda, mahasiswa dan perempuan sampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang memandang manusia sebagai nilai yang istimewa, tidak seperti hewan buruan. Manusia memiliki nilai yang sama di mata Tuhan yang pencipta langit dan manusia, sehingga di hadapan hukum pun derajat yang sama tanpa memandang golongan bahkan tingkatan. Manusia dunia ini hanya melaksanakan amanat Tuhan, menjalani perintah Tuhan. Hukum negara bukanlah absolut yang permanen, yang tajam ke bawah. Jika negara gagal menjalankan amanah negara, maka negara Indonesia dicap sebagai iblis. Sehingga teroris yang sedang berburu umat Tuhan dengan cara membakar rumah, merusak gereja, menyiksa, menginterogasi, hingga menghilangkan nyawa manusia. Negara Republik Indonesia dilaraskan dengan ketuhanan yang Maha Esa, tidak perintahkan membunuh umat Tuhan, namun mencari umat yang hilang tersesat di mana-mana. Tidak ada undang-undang yang mengatakan hukuman mati terhadap rakyat sipil, dan tidak ada sama sekali kecuali hukuman seumur hidup. Jika petinggi negara Republik Indonesia melakukan dengan tindakan pembunuhan langsung terhadap rakyat sipil, maka bahkan mati di tangan keamanan negara oleh tindakan brutal, maka keamanan negara Republik Indonesia dicap sebagai iblis. Masyarakat sipil sebagai ciptaan Tuhan sekaligus penduduk bangsa Indonesia, sehingga keamanan negara yang harus menjamin hak hidup, hak mencari makan, hak mendapatkan pelayanan pendidikan, hak hidup bebas dari berbagai macam tindakan negara. Indonesia tidak hanya negara hukum, namun sebagai pelaksana hukum humaniter internasional yang ditetapkan Konferensi tahun 1949 yang mana mengatur nilai kemanusiaan bagi daerah-daerah konflik bersenjata yang memiliki pandangan yang berbeda. Hukum humaniter mengatur kemanusiaan dan keselamatan bagi rakyat sipil yang tidak memiliki alat negara. Sehingga sesuai dengan hukum humaniter, TNI Polri boleh baku tembak menembak dengan berbeda pandangan negara, namun prinsip kemanusiaan rakyat sipil sebagai pilar utama. Karena itu kehadiran TNI Polri datang ke daerah berkonflik bukan berburu, namun perlindungan dan mengayomi. Tanggal 31 Maret 2023, keluarga almarhum Rinanus Karunggu datang dari distrik Mebrok menuju ke Wamena. Sementara itu, anak-anak daripada keluarga ini menyempur orang tua mereka dari Wamena, Lanijaya ke Wagi. Sementara dalam perjalanan mereka berhadapan dengan TNI Polri yang sedang beroperasi pencarian pilot asal Selandia Baru. Kemudian dapat penembakan brutal terhadap anak-anak tersebut sehingga mengakibatkan yang terkena adalah Parina Karunggu bagian tulang belakang, peluru masih dalam tubuh. Pada tanggal 4 April, operasi dari rumah ke rumah sampai tanggal 7 April 2023 dapat tangkap 6 orang, lalu bawa keluar ke Mimika. Tanggal 10 April 2023, salah satu masyarakat yang bawa keluar Mimika atas nama Witi Inue disiksa hingga meninggal dunia di tangan aparat keamanan, dan jenazah almarhum kirim ke lapangan terbang Lanijaya, Ketiom. Pada tanggal 11 April 2023, Wakil Kapolres Lanijaya dengan rombongan menerima mayat dan mengantarkan jenazahnya ke ujung Jalan Kuyawagi. Melakukan pemakaman dilakukan adalah ketua daerah wilayah Gereja Baptis bersama hamba Tuhan lain. Sehingga kenyataan tindakan militer Indonesia dalam operasi ini banyak rakyat sipil yang korban sia-sia tanpa alat bukti. Dengan kami menilai dan memandang sasaran utama operasi militer pembebasan pilot asal Selandia Baru kepada masyarakat sipil, maka kami dari pemerintah, tokoh gereja, tokoh intelektual, tokoh pemuda,
tokoh perempuan dan mahasiswa dengan menyatakan dengan sikap tegas bahwa 1. Kami meminta operasi militer senyap mencari pilot asal Selandia Baru menangkap masyarakat atas nama Wiji Inwe, umur 17 tahun, distrik Yal, disiksa kemudian meninggal dunia dalam tahanan. Person Bujangga, umur 15 tahun, distrik Mabrok, masih tahanan, belum ketahui keberadaannya. Ebendak Karunggu, umur 15 tahun, distrik Mabrok, disiksa hingga tak berdaya, kemudian ditemukan identitas kartu pelajar sehingga dilepaskan masih mereda. Cerita Telenggan, umur 25 tahun, distrik Mume, masih tahanan, belum ketahui keberadaannya. Kejar Murib, umur 15 tahun, distrik Ulogome, masih tahanan, belum ketahui keberadaannya. Omeka Tabuni, umur 28 tahun, distrik Wipaka, masih tahanan, belum diketahui keberadaannya. Anak daripada Bapak Wahyu, distrik Kuyawagi, masih tahanan, belum ketahui keberadaannya. Parina Karunggu, umur 14 tahun, distrik Mabrok, peluru berkarat dalam sarang tubuh dari tanggal 4 April 2003 sampai detik ini. 2. TNI Polri, silakan kejar pimpinan Egyanus yang menahan pilot asal Selandia Baru itu, namun tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang ada di wilayah Duga, daerah Yuguru, Alama, Giselema, dan Kewagi. Karena itu, yang benar-benar tempat tinggal masyarakat kami mengungsi dari 8 distrik. 3. Dalam operasi militer, TNI Polri tidak sewenang-wenangnya menangkap dan menyiksa masyarakat sipil serta merusak fasilitas umum, membakar rumah rakyat sipil, merampas harta benda di daerah Kewagi, Yuguru, selama lari ke Alama. Karena itu, mereka bukan musuh negara, mereka adalah rakyat negara Republik Indonesia. 4. Perintah negara Republik Indonesia melalui Panglima Jenderal memerintahkan bahwa operasi pencarian pilot asal Selandia Baru dinamakan operasi Chartens Damai, namun kenyataannya di lapangan operasi brutal terhadap rakyat sipil sedang membabi buta. 5. Kami meminta agar operasi militer senyap mencari pilot asal Selandia Baru menangkap masyarakat sipil, apalagi tembak dengan alat negara. Rakyat yang sedang beraktivitas keluar masuk cari makan di daerah Kewagi, Yuguru, Giselema, dan pada umum wilayah Duga, pasukan organik dan organik harus ketahui karena rakyat sipil terbanyak masih ada di hutan-hutan tersebar, sehingga mereka butuh keluar masuk mencari bahan makanan di kota terdekat seperti Tiom dengan berjalan kaki. Apabila ketemu masyarakat di jalan atau di hutan sendirian, jangan ditembak langsung, karena itu mereka semua bukan anggota Egyanus. Kecuali anggota yang memegang senjata, silakan kejar dan tembak mereka, karena itu musuh negara. 6. Kehadiran militer dengan kekuatan yang tak terhitung dikirim oleh negara wilayah Indonesia bertujuan menyelamatkan pilot asal Selandia Baru, bukan untuk berburu masyarakat sipil yang sedang beraktivitas di wilayah Kuyawagi, Yuguru, Giselema, Paro, pada umum wilayah Dugama. 7. Kehadiran TNI Polri yang datang ke Egyanus sesuai perintah petinggi negara, bukan berburu rakyat sipil yang sedang beraktivitas biasa. Masalah sipil yang memegang panah tradisional, kapak, dan parang, bukan cap opm. Parang, kapak, dan panah itu berburu bela kayu dan lain-lain, sehingga tidak boleh tembak langsung tanpa bukti yang jelas. 8. Pasukan non-organik dan organik perlu ketahui bahwa meninjau masyarakat sipil yang tersebar di mana-mana. Demikian pernyataan sikap ini guna untuk mencegah hal-hal yang bersifat merugikan kepada masyarakat sipil yang kena sasaran operasi militer hari ini. Jika terjadi hal yang sama di kemudian hari, maka akan kami kembali bertanya sesuai dengan tuntutan kami hari ini. Disampaikan 13 April 2023 pukul jam 3.00 mengetahui tim pemerintah
tokoh gereja, intelektual, pemuda, perempuan, dan mahasiswa.